Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk pada pertemuan kita yang ke-29. Di sini kita akan coba membahas tentang perawatan ring piston yang biasa juga dikenal dengan cincin torak pada mesin kapal. Nah, ring piston adalah cincin-cincin yang terpasang pada alur dinding piston karena ukurannya yang kecil dan letaknya yang tersembunyi, yaitu di dalam silinder. Sebab itulah komponen ini seringkali kurang dapat perhatian, ya. Padahal fungsinya sangat penting dan sangat penting sekali untuk pembakaran. Ya. Meskipun tergolong komponen slow moving, nah, dia itu jarang diganti. Nah, kondisi ring piston yang sangat mempengaruhi kinerja mesin. Karena apa? Kerusakan atau kehausan pada ring piston itu dapat berdampak langsung pada kerja mesin dan efisiensi pembakaran, dikarenakan efisiensi pembakaran tidak berjalan dengan baik, serta konsumsi oli dan tenaga yang dihasilkan mesin itu akan menurun. Nah, ring piston itu memiliki 4 fungsi utama yang saling berkaitan. Fungsi pertama dan fungsi krusial, ya, itu adalah sebagai penyekat atau seal untuk menahan atau mencegah lolosnya kompresi dari ruang bakar, dari ruang pembakaran, ya. Nah, kompresi yang terjaga dengan baik salah satu kunci untuk menghasilkan tenaga mesin yang maksimal, yang dapat tenaga yang besar untuk menggerakkan kapal. Fungsi kedua juga sebagai penyekat adalah untuk mencegah gas hasil pembakaran yang bertekanan tinggi bocor ke dalam ruang engkol atau crankcase. Kebocoran gas panas ini, atau yang biasanya disebut blow bay, itu dapat merusak kualitas minyak, pelumas, dan komponen di ruang engkol. Nah, fungsi utama dari ring piston, ya, itu ada 3. Ya. Fungsi ketiganya itu adalah untuk meratakan lapisan minyak lumas pada dinding silinder. Lapisan oli yang tipis itu sangat penting guna mengurangi terjadinya gesekan antara piston dan ring piston serta dinding silinder, sehingga mencegah kehausan yang berkelebihan. Fungsi keempatnya adalah sebagai media transfer panas, di mana ring piston itu membantu untuk memindahkan panas dari piston ke dinding silinder yang didinginkan oleh air. Pada proses ini sangat penting untuk mencegah piston mengalami panas atau overheating, ya, yang dapat menyebabkan kerusakan yang fatal. Nah, pada umumnya satu set ring piston itu di sebuah piston itu terdiri dari 3 bagian utama yang memiliki tugas spesifik masing-masing. Nah, penempatannya diatur dari atas ke bawah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nah, bagian yang paling atas adalah ring kompresi, diikuti oleh ring kompresi 2 yang bertempat di tengah. Kedua ring ini berfungsi atau bertugas untuk menjaga kerapatan kompresinya. Sebab paling bawah adalah ring oli yang bertugas untuk mengontrol lapisan pelumasan pada dinding silinder agar tidak keluar atau tidak lolos. Nah, ring kompresi 1 dan 2 itu memiliki fungsi utama guna menjaga tekanan kompresi di dalam ruang bakar supaya tidak bocor. Dengan kompresi yang maksimal, mesin dapat menghasilkan pembakaran yang sempurna, yang baik, dan dapat mendapatkan ledakan yang lebih kuat dan besar
pembakaran yang sempurna istilahnya, sehingga tenaga yang dihasilkan pun optimal. Sementara itu, ring oli itu memiliki dua tugas penting. Nah, tugas pertamanya ia memastikan bahwa badan piston dan dinding silinder itu tetap terlumasi dengan baik. Karena kedua, ia juga berfungsi untuk menyapu atau melapis kelebihan oli pada dinding silinder agar olinya tidak ikut naik masuk ke dalam ruang pembakaran. Ya. Seperti komponen mesin lainnya, ring piston itu juga mempunyai umur pakai, ya. Jadi batas dapatnya dipakai. Cara paling mudah dan mendasar untuk merawat ring piston itu salah satunya adalah dengan kita merawat piston dan sistem pelumasan secara keseluruhan. Nah, ini adalah langkah preventif yang paling efektif. Perawatan ini mencakup oli atau minyak pelumas yang sesuai dengan standar mesin, serta melakukan penggantian oli secara berkala. Nah, sesuai dengan jadwal yang direkomendasikan di dalam buku instruction book-nya. Pemeriksaan ataupun penggantian ring piston itu sendiri sebaiknya atau sebagusnya dilakukan setiap 5.000 jam hingga 10.000 jam kerja. Nah, itu pun tergantung kepada kondisi dari jenis minyak lumas atau oli yang dipakai. Nah, ring piston yang tidak terawat atau sudah lemah itu akan menimbulkan berbagai masalah. Masalah yang paling umum itu adalah ya, olinya akan ikut naik ke ruang pembakaran dan ikut terbakar. Nah, hal ini bisa menyebabkan konsumsi oli menjadi sangat boros karena terbakar tadi itu. Nah, oli yang ikut terbakar itu akan menyebabkan pembakaran menjadi tidak sempurna. Salah satu tanda yang paling mudah dikenali adalah gas buang dari cerobong akan mengeluarkan asap berwarna hitam dan tebal. Selain itu, tenaga mesin juga akan berkurang. Itu akan terasa drastis akibat kompresinya bocor. Nah, penyebab lain ya karena umur pemakaian. Ada beberapa penyebab lain yang dapat membuat ring piston cepat lemah atau rusak. Salah satu penyebabnya adalah kualitas udara yang masuk ke dalam ruang bakar banyak kotor dan tidak bersih. Nah, filter udara kotor bila dibiarkan, nah itu dapat menyebabkan debu dan kotoran terisap masuk ke dalam ruang pembakaran. Debu ini sering ya seiring waktu akan membentuk kerak atau karbon yang keras yang dapat menempel di permukaan piston dan di sela-sela ring piston, menyebabkan ringnya menjadi macet, cepat aus, dan bisa patah. Nah, ini dia salah satu piston yang lemah, di mana kebocoran tadi kita lihat ada hitam-hitam di sini. Ini minyak lumas yang terbakar sewaktu terjadinya pembakaran, ya. Makanya kita harus mengantisipasi agar jangan minyak lumas masuk ke dalam ruang pembakaran. Nah, penyebab lainnya itu ya bisa juga dengan kualitas dari oli mesin. Nah, kualitas oli mesin yang sangat signifikan itu adalah kualitas kondisi oli mesin yang kurang baik. Oli mesin yang terlambat diganti misalnya, itu akan kehilangan kemampuan untuk melumasi atau pelumasannya secara gratis. Nah, kemampuan oli yang menurun itu bisa menyebabkan pelumasan pada dinding silinder dan piston tidak menjadi optimal. Nah, hal ini akan menimbulkan gesekan berlebih dan dapat menyebabkan baret-baret halus pada permukaan liner dan piston. Nah, ring piston akan menjadi korban utama dari gesekan itu, bisa cepat lemah dan patah.
kesimpulan daripada pembahasan kita tadi terhadap langkah pencegahannya, di sini dikatakan ring piston adalah komponen kecil, namun vital yang menentukan kesehatan mesin. Perawatannya tidak bisa diabaikan dan sangat bergantung pada perawatan komponen pendukung lainnya. Untuk memastikan ring piston awet dan berfungsi dengan baik, ada 2 langkah pencegahan utama yang harus selalu diperhatikan. Pertama, kita harus selalu memperhatikan kebersihan filter udara ya, dan gunakan filter yang berkualitas. Harus sering kita melihat dan mengawasinya. Faktor keduanya, kita harus melakukan penggantian oli mesin tepat pada waktunya, secara rutin, ya, dan oli yang baik sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Saya rasa sampai di sini materi kita hari ini, dengan harapan kalian dapat memahami serta membaca kembali ininya. Akhirul kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.